Bayangin rasanya kamu gagal keterima di jurusan dan kampus yang kamu impikan. Nggak cuma satu kali, tapi 3 kali. Sekalinya keterima, kamu nggak bisa registrasi karena nggak ada biaya, juga nggak ada beasiswa. Tapi akhirnya, semua mimpi itu terwujud. Video ini aku bikin lebih khusus buat kamu yang sekarang mungkin ngerasa gagal atau ngerasa capek untuk daftar kuliah. Supaya kamu tahu bahwa capek dan gagalmu itu bukan merupakan akhir. Aku selalu punya keinginan untuk lanjut S2. Ya pikirku gampang, tinggal daftar, submit proposal, selesai. Apalagi skripsiku masih nyambung, aku udah punya pengalaman kerja. Selain itu juga minat topik risetku, manajemen konflik lintas iman. Ya kayaknya itu udah cukup lah buat tiket masuk kampus gitu ya. Tapi ternyata dunia akademik nggak segampang itu, nggak sesederhana itu. Niat aja nggak cukup. Dan aku harus belajar dari cara yang paling pahit. Gagal, nggak cuma satu kali, tapi 3 kali. Untuk daftar yang pertama, aku gagal di proposal. Proposalku itu proposal kelanjutan riset di S1 ku, teman-teman. Ya waktu itu kelihatannya oke, tapi belakangan setelah aku baca lagi, ya memang bahasanya muter-muter, nggak to the point. Yang lebih fatal lagi, ketika aku presentasikan proposal itu, dan di depan interviewer itu, aku nggak bisa jelaskan dengan gamblang gap atau apa pentingnya penelitian ini secara teoritis maupun praktis. Padahal pertanyaan itu kan poinnya gede banget gitu ya, kalau kita bisa jawab. Ya akhirnya aku sadar, semangatku waktu itu yang masih kuat, masih besar, tapi ternyata itu aja nggak cukup. Ya, waktu itu aku akhirnya belajar bahwa passion di penelitian itu aja nggak cukup kalau kita nggak bisa menuangkan pemikiran-pemikiran itu menjadi argumen akademik yang tajam. Percobaan kedua, ini kayaknya jalannya lebih mulus. Aku sudah upload berkas, yaitu termasuk kayak tes TOEFL, kemudian PAPS. PAPS itu tes potensi akademik khusus pasca sarjananya UGM ya teman-teman. Waktu itu karena jurusanku magister psikologi, makanya harus lolos juga tes kemampuan pengetahuan dasar psikologi. Finally, aku dapat LOA, Letter of Acceptance, yang menandakan bahwa aku sudah lolos semua proses, termasuk di interview akhir, dan aku dinyatakan diterima. Itu kan rasanya kayak ya yang my dream comes true gitu ya teman-teman. Tapi ternyata kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Karena apa? Ya, karena waktu itu aku masih belum dapat fund untuk biaya registrasinya. Ya mungkin waktu itu masih 11 juta satu semester. Kalau sekarang kan sudah 15 juta. Ya, kalau 15 berarti kan tiap bulan kita harus sisihkan 2,5 juta untuk UKT gitu ya. Belum biaya hidup kita. Dan posisiku ya sebagai guru sekolah swasta ya, masih berat banget untuk jumlah segitu yang aku harus sisihkan untuk kuliah, karena aku juga harus mikir untuk daily life, beli apa, keseharian dan sebagainya, untuk kebutuhan harian gitu. Ya akhirnya LOE ya cuman selembar dokumen yang cuman bisa aku lihat gitu ya. Ya rasanya kayak kita udah di depan pintu tapi nggak bisa masuk, udah dinyatakan diterima tapi nggak bisa bayar, dan waktu itu aku sudah coba cari beasiswa tapi masih belum berhasil. Percobaan ketiga, kali ini aku daftar beasiswa reguler LPDP, ya, Kementerian Keuangan. Belajar dari pengalaman sebelumnya, aku gagal di tes skolastik. Ya, akhirnya aku belajar, dan alhamdulillah tes skolastik lolos. Tapi terus aku gagal di interview. Akhirnya aku nggak dapat LOP atau LOG dari beasiswa. Nah, semester sebelumnya aku sudah mengajukan defer atau surat penundaan registrasi ke dekan. Itu berlaku 1 semester. Terus akhirnya semester ini karena belum dapat beasiswa, aku harus semester sebelumnya karena belum dapat beasiswa, aku ngajukan defer lagi. Nah, karena sampai di semester itu aku masih belum bisa dapat beasiswa, akhirnya defer ini hangus dan LOE dinyatakan hangus. Sedih. Terus waktu itu umurku udah 29 tahun, ya kan? Akhirnya di tahun itu aku putuskan untuk, oke lah, aku tahun ini menikah, dan rasanya kayak mimpi untuk kuliah itu kayak nggak pengen dikejar lagi gitu ya. Ya di titik itu aku benar-benar merasa niatku lanjut S2 kayak sudah pupus, ya. Terus ya oke lah, aku ikhlasin aja. Justru teman-teman, di titik yang paling lemah itu, Allah berikan rizki dari arah yang gak disangka-sangka gitu ya. Agustus 2023, aku dapat info soal beasiswa PIB
beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama yang kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Nah, waktu itu aku lihat ada jalur yang khusus guru atau tenaga pendidik dari institusi di bawah Kementerian Agama. Karena aku eligible buat itu, akhirnya aku daftar lewat jalur itu. Dan alhamdulillah tahun 2024 bulan Februari aku dinyatakan diterima dan mendapat letter of support dan letter of guarantee dari penyelenggara beasiswa. Nah, setelah aku dapat beasiswa Februari 2024, akhirnya ini benar-benar aku kejar. Tahun itu aku harus lolos untuk Magister Psikologi UGM. Masih di jurusan dan kampus yang sama ya teman-teman. Nggak pindah hati. Nah, aku benar-benar coba kali ini aku harus serius. Dan proposalku, aku minta bantuan ke beberapa senior maupun dosen untuk mereview, dikasih feedback sampai ketemu mana titik lemahnya aku revisi, mana titik lemahnya aku revisi. Dan alhamdulillah setelah revisi kemudian aku presentasi ketika interview, aku bisa jawab ya dengan baik menurutku dan dinyatakan diterima di UGM. Jadi bulan Juni tahun 2024, bulan Juni tahun 2024 itu rasanya kayak ya my dream comes true yang beneran gitu ya. Jadi aku sudah dinyatakan diterima di UGM, kemudian bisa kuliah dengan beasiswa. Kalau kamu lagi nyiapin S2, terus kamu sekarang ngerasa gagal, please jangan buru-buru nyerah. Ini beberapa tipsnya ya teman-teman. Yang pertama, proposal kamu harus jelas dan tajam. Ya kalau proposal ini memang nggak di semua jurusan, tapi kalau kamu mau lanjut di jurusan yang mensyaratkan kamu harus bikin proposal tesis, berarti memang proposalmu harus to the point, tajam, nggak usah bertele-tele. Pendek, straightforward. Untuk saat ini ya kamu harus sudah mulai siapkan TOEFL sama PAPS atau tes potensi akademik supaya nggak terlalu mendadak gitu ya. Karena kadang administrasi itu kalau nggak disiapkan jauh-jauh hari juga lumayan jadi penghambat gitu ya. Terus yang berikutnya, kamu jangan asal ambil jalur beasiswa. Cari yang paling spesifik yang cocok dengan kondisimu saat ini. Yang terakhir yang paling penting, kuatkan dan luruskan niat. Oke lah capek, oke lah gagal gitu ya. Tapi jangan buru-buru berhenti ya teman-teman. Sekarang aku sudah kuliah S2 di kampus dan jurusan yang aku impikan, yang aku harapkan gitu ya. Tapi di balik itu semua ada perjalanan panjang, ada kegagalan, ada air mata. Tapi justru karena itu aku bisa lebih hargai prosesnya. Oke, kalau kamu nanti pengen aku bahas soal PAPS, soal tips masuk UGM dan beasiswa dan sebagainya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Yuk kita bareng-bareng belajar. Kalau kamu gagal sekarang, jangan menyerah. Terima kasih.